Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safrizal SPD MA dengan nomor induk dosen 1308078401 dan nomor NUPTK 5040462663137053. Saya salah satu dosen di kampus Universitas Rani Mekah, Fakultas Agama Islam pada program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam bentuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk sertifikat dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan jelaskan secara singkat mengenai mata kuliah Pendidikan Pengamalan Ibadah Anak Usia Dini yang saya ampuh dengan bobot 2 SKS yang dipelajari pada semester ganjil. Adapun deskripsi mata kuliah Pendidikan Pengamalan Ibadah Anak Usia Dini yaitu mengkaji konsep praktik, pedagogik, dan asesmen pengamalan ibadah dalam Islam pada anak usia dini dengan melandaskan karakteristik perkembangan dan prinsip pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Mahasiswa diarahkan untuk mentransformasikan pengetahuan dan tuntunan ibadah menjadi pengalaman belajar yang konkret melalui keteladanan kebiasaan, bermain, demonstrasi, simulasi, praktik langsung, dan media pembelajaran. Pembelajaran menekankan internalisasi nilai religius, kemandirian, disiplin, tanggung jawab, kepedulian, dan akhlak mulia. Kemudian, mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan capaian pembelajaran sebagai berikut. Pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep teoritis pendidikan Islam dan penerapannya dalam pembelajaran pendidikan Islam anak usia dini berdasarkan nilai-nilai keislaman. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan tahap perkembangan anak. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran ibadah anak usia dini secara kreatif, kontekstual, menyenangkan, dan sesuai dengan prinsip pembelajaran anak usia dini. Terakhir, mahasiswa mampu menunjukkan sikap religius, bertanggung jawab, disiplin, dan berakhlakul karimah dalam melaksanakan pendidikan dan pembiasaan pengamalan ibadah pada anak usia dini. Jadi, mata kuliah ini juga diharapkan kepada mahasiswa untuk bisa merancang kegiatan pembelajaran pengamalan ibadah anak usia dini sesuai dengan tahap perkembangan anak melalui pendekatan bermain, pembiasaan keteladanan, demonstrasi, dan praktik langsung. Kemudian, mahasiswa juga harus bisa mempraktikkan mengembangkan pembelajaran berbagai ibadah sederhana bagi anak usia dini, meliputi seperti tohara, wudhu, tayamum, sholat, doa dan zikir, puasa, sedekah, serta bagaimana praktik menutup aurat dan berbusana islami secara kreatif dan menyenangkan. Yang terakhir, mahasiswa juga harus bisa menunjukkan sikap religius, bertanggung jawab, berakhlak mulia, dan menjadi teladan dalam melaksanakan serta pembiasaan pengamalan ibadah pada anak usia dini. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik, diantaranya nanti ada pada pertemuan pertama kita akan bahas terkait dengan hakikat praktik ibadah anak usia dini, sekaligus kita akan berdiskusi terkait dengan bagaimana kontrak kuliah selama 16 kali pertemuan. Yang kedua, hakikat perkembangan keagamaan anak usia dini, itu pertemuan kedua. Kemudian metode mengajarkan ibadah pada anak usia dini pada pertemuan ketiga. Kemudian praktik bersuci atau tahara itu pada pertemuan keempat. Praktik wudhu anak usia dini itu pada pertemuan kelima. Kemudian praktik tayamum untuk anak usia dini itu pada pertemuan ke-6.
Kemudian pertemuan ke-7 nanti dibahas terkait dengan praktik azan dan iqamah. Kemudian diikuti dengan pertemuan ke-8 yaitu UTS. Ke-9 praktik gerakan sholat anak usia dini. Kemudian pertemuan ke-10 dia akan dibahas terkait dengan menutup aurat dan adab berbusana Islami. Kemudian praktik bacaan sholat anak usia dini pada pertemuan ke-11. Kemudian praktik doa harian anak usia dini pada pertemuan ke-12. Kemudian praktik zikir, Asmaul Husna dan surat pendek itu pada pertemuan ke-13. Kemudian praktik akhlak Islami dalam kehidupan sehari-hari itu pada pertemuan ke-14. Kemudian micro teaching atau praktek ibadah AUD anak usia dini itu pada pertemuan ke-15. Kemudian terakhir pada pertemuan ke-16 kita akan mengadakan UAS. Kemudian teknik pengajaran yang saya gunakan adalah dengan pendekatan DIA itu delivery, interaction, dan assessment. Delivery menjelaskan bagaimana materi disampaikan dalam perkuliahan. Pada pendekatan delivery ini saya menggunakan bahan ajar buku referensi, kemudian PPT, kemudian kitab Sirus Salikin dari pedoman utama yang dibicarakan bentuk-bentuk ibadah dalam kajian materi yang akan digunakan seperti yang ada di beberapa buku dan kitab ini. Baik, berikutnya interaction, yaitu bagaimana antara dosen dan mahasiswa itu harus berinteraksi pada proses pembelajaran yang mengedepankan partisipasi mahasiswa aktif. Kemudian assessment itu akan menjelaskan bagaimana sistem perkuliahan kepada mahasiswa secara objektif dan transparan, di mana penilaian mahasiswa saya ambil dari nilai yang diperoleh dari UAS sebesar 35%, kemudian UTS 20%, project 15%, tugas 10%, kuis 10%, dan terakhir partisipan itu 10%. Sistem penilaian ini tentunya sudah disampaikan pada pertemuan pertama yang telah tercantum dalam RPS mata kuliah pendidikan pengamalan ibadah anak usia dini. Demikian 3 aspek pelaksanaan kegiatan mata kuliah pendidikan pengamalan ibadah anak usia dini ini menggunakan pendekatan delivery, interaction, dan assessment yang berbasis student center learning, yang di dalamnya bisa digunakan beberapa metode dari SCL ya, seperti demikian 3 aspek pelaksanaan kegiatan mata perkuliahan pendidikan pengamalan ibadah anak usia dini menggunakan pendekatan delivery, interaction, dan assessment yang berbasis student center learning, yang di dalamnya bisa digunakan beberapa metode dari metode tersebut seperti case method, bisa juga digunakan seperti problem based learning dan project based learning. Selanjutnya Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada sesi pertemuan ke-10 yang membahas tentang menutup aurat dan adab berbusana Islami. Di sesi ini mahasiswa mengidentifikasi tentang konsep dasar aurat, strategi guru PAUD seperti apa, kemudian model pakaian muslim dan muslimah, kemudian tujuan dan hikmah dari menutup aurat, dan terakhir hal-hal yang harus dihindari ketika anjuran berbusana Islami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma billahi rabbil wa bismillahirrahmanirrahim. Wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasulah. Segala puji kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masuk lagi di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka kita bahas terkait dengan mata kuliah pendidikan pengamalan ibadah anak usia dini. Jadi materinya nanti terkait dengan menutup aurat dan adab berbusana Islam itu seperti apa. Ya. Sebelum kita mulai, kita baca dulu Ummul Quran supaya pertemuan kita hari ini berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, baik, sebelum kita mulai lebih lanjut, Bapak absen dulu. Siapa kira-kira yang belum hadir atau yang hadir? Sausan ada? Hadir Pak. Muzalifah, Hadir Pak. Wildayan, Hadir Pak. Firmayani, Hadir Pak. hadir semua ya? Hadir. Baik. Ada materi kita kemarin beberapa minggu yang lalu terkait kita bahas tentang sholat. Di sholat itu ada bagian-bagian memang harus kita perhatikan, yaitu tentang bagaimana cara sah sholat. Salah satunya adalah bagian aurat. Seperti apa aurat ketika di dalam sholat dan sebagainya. Nah, pada hari ini kita bahas lebih detail lagi. Jadi bukan hanya dalam sholat berbicara aurat, tapi juga di luar sholat, terutama bagi anak usia dini, gitu ya. Jadi ada beberapa bahan yang kita kaji di dalam ruangan ini, yaitu ada konsep dasar aurat, nah, kemudian strategi guru PAUD, seperti apa nanti strateginya dalam memberikan pemahaman kepada murid PAUD itu dalam hal menuntut aurat. Kemudian nanti seperti apa sih model pakaian muslim dan muslimah seperti apa? Apalagi hari ini banyak model-model pakaian yang memang kadang-kadang ada yang sesuai, ada yang tidak, atau yang belum sesuai. Itu kita lihat seperti apa yang sesuai. Kemudian yang poin B itu ada tujuan dan hikmah untuk aurat itu seperti apa? Ada tujuannya, ada. Kemudian terakhir ada hal yang memang harus dihindari. Siapa? Ya guru. Ada orang tuanya seperti apa? Untuk menghindari ada pakaian-pakaian yang harus dihindari. Seperti itu ya. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah konsep dasar aurat. Konsep dasar aurat. Yang pertama kita bahas terkait bagaimana sih pengertian aurat itu seperti apa. Aurat itu dalam bahasa Arab dikatakan aurat ya, yang berarti sesuatu yang harus ditutup, dijaga, atau sesuatu yang dianggap kurang baik apabila terlihat. Artinya berarti aurat itu ada sesuatu yang kurang berarti. Jadi ketika ada yang kurang berarti wajib ditutup. Nah, sama seperti pengertian aurat ini. Ibaratnya ya, jadi wajib ditutup. Kemudian yang kedua, kita tahu nih, kok Allah nyuruh untuk aurat, dalilnya mana, kan? Berarti setiap kita menyuruh orang lain harus punya dasar yang sangat kuat. Nanti bisa dicek dalam surah ini ya. Allah katakan ya, artinya wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan dari bagaimana hanya dia setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Jadi ini wajib ditutup. Dan juga dikatakan Allah dalam surat An-Nur ayat 30 dan An-Nur 31. Itu Allah jelaskan terang benderang bahwa aurat kita itu wajib ditutup. Apalagi anak-anak usia dini kan. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini seperti apa strategi guru PAUD dalam menutup aurat anak usia dini seperti apa? Jadi kita kenalkan dulu tahapannya seperti apa dalam menutup aurat anak usia dini, itu punya tahapan-tahapannya. Enggak langsung seperti bin halabil, nggak mungkin ya. Tetapi harus punya tahapan-tahapannya. Baik, yang pertama tahapannya adalah membangun kesadaran tubuh. Apa maknanya itu membangun kesadaran tubuh? Artinya kita perkenalkan kepada murid kita itu bahwa tubuh tangan seperti ini gunanya apa. Nah, kemudian dan tubuh-tubuh lain apa? Yang mana batas-batas aurat perlu kita perkenalkan.
sama anak-anak TK. Atau kalau kita lihat ini kan usia 2 tahun ya, berarti anak yang masih kecil ya, kita perkenalkan juga ya. Kemudian berikutnya mengenalkan tubuh pribadi. Tahu kalian tubuh pribadi? Tahu yang berbentuk yang bersifat privasi. Itu dikatakan tubuh yang pribadi. Itu kita tunjukkan sama anak-anak. Kapan ditunjukkan? Ya, kapan? Waktu di sekolah. Nanti bisa siapkan mereka. Kita sampaikan bahwa ada tubuh-tubuh yang bersifat pribadi. Yang bersifat pribadi itu nggak boleh disentuh, dilihat oleh orang lain. Itu kita tunjukkan bahwa ini tubuh pribadi nak ya, jangan diperlihatkan kecuali sama orang tuanya jika anak itu minta bantuan, pipi, umpamanya segala macam. Maka kan dibantu orang tuanya boleh, tapi kalau orang lain tidak boleh tengok anak ya, nggak boleh sentuh naya itu. Berikutnya mengenalkan rasa malu, ini penting. Jadi kalau soal gini, kalau nampak orang berarti malu kita kan, tunjukkan kepada anak-anak rasa malu. Kemudian mengenalkan istilah aura yang dikatakan di awal tadi, seperti itulah aura yang wajib ditutup. Kalau orang laki-laki semana bentuk seperti apa orang laki-laki dari pusat sampai lutut. Artinya berarti itu batas minimal ya. Jangan kita berpikir bahwa boleh dong berarti nggak nampak pusat sampai lutut. Itu batas minimalnya. Berikutnya, baru nanti kita perkenalkan sama anak-anak batas aurat mereka seperti apa. Mana batas seperti yang tadi? Kalau orang laki-laki, perempuan tidak boleh nampak muka dan telapak tangan. Muka, telapak tangan, tidak termasuk telapak kaki. Paham ya? Hanya telapak tangan dan muka, bukan telapak kaki. Makanya perempuan wajib pakai kaos kaki, kecuali laki-laki. Karena bagian laki-laki kaki laki-laki bukan bagian daripada perempuan yang boleh nampak muka dan tangan. Ya, punya. Kita perkenalkan pakaian muslim seperti apa. Nah, contoh seperti ini yang perempuan, bentuk aurat, kemudian jilbabnya bentuk dada. Kemudian berikutnya menghubungkan aurat dengan ibadah. Sah tidak ibadah kalau nampak? Tidak. Kemudian berikutnya dihubungkan aurat dengan akhlak. Akhlak, attitude. Orang yang nampak aurat, bagaimana kalian tengok Bu? Orang nggak nutup aurat, yang kelihatan kasat mata kita dia berakhlak atau enggak? Enggak. Karena dia tuh kalau dia muslim, dia tuh sama seperti tidak menghargai agamanya atau tidak mematuhi peraturan atau syariat yang ada di agamanya sendiri. Nah, baru kita bicara bagaimana strategi guru seperti apa. Satu, strategi keteladanan. Ini yang saya katakan tempoh hari waktu pertemuan yang kemarin. Teladan itu penting. Karena kenapa? Guru itu ditiru dan diguru di depan. Berikutnya strategi pembiasaan. Kita biasakan. Kalian biasakan ngomong seperti waktu pulang anak-anak, waktu masuk kelas anak-anak, sampaikan nanti. Ih, cantik kali pakaianmu nak ya. Iya Allah Tuhan, tegar rapi, wah, jilbabnya lunak, cantik ya, bajunya lunak, ya Allah, itu keren, dibiasakan seperti itu. Tetapi kalau ada yang misalnya julid, ditengok, kok gini, kok nggak matching ya, itu jangan ya, dia namanya anak-anak, kan? Berikutnya, strategi bermain edukatif. Berbasis nilai Islam, ini penting. Apa itu berbasis edukatif? Permainan puzzle. Puzzle yang berbentuk busana muslim atau muslimah. Nah itu kita akan sebagai diatur. Oh udah laki berpakaian muslim, perempuan berpakaian muslim. Berikutnya strategi penguatan positif, dikuatkan terus setiap hari anak.
Berikutnya, strategi pembiasaan sejak ini, mulai strategi pengenalan orang melalui komunikasi positif, strategi kerja sama orang tua dan sebagainya. Itu ya model basic. Nah, kemudian model pakaian muslim dan muslimah. Ini contoh ini. Ini model-modelnya. Keren kan? Keren. Nah, model-model seperti ini perempuan kan comel-comel nih kita tengok. Ya kan? Nah nanti di penghujung nanti kita kuliah ini nanti saya berikan tugas sama kalian untuk nanti kalian buat ide seperti apa model-model pakaian. Nanti minggu depan akan kita bawa di ruangan ini seperti apa model-model, tapi ingat model itu harus sesuai dengan syariat Islam seperti apa kita untuk orang. Nah tujuan dan hikmah menutup aurat itu apa? Ya kan? Apa tujuan kita? Supaya kita menjaga diri terhadap pandangan laki-laki kepada kita dan tidak mengundang omongan dari orang lain. Tidak Mengundang omongan dari orang lain. Oh, karena kita pakai kata Biar tidak mengundang, kalau kita pakai ketat kan dia tuh istilahnya mengundang orang itu pakaiannya gitu-gitu. Nah, tapi kalau kita berpakaian muslimah pasti orang masya Allah pakaiannya. ya. Satu, menenangkan nilai ketaatan pasti itu ya. Orang berjilbab menutup aurat bahwa dia pasti Menanamkan taat kepada Allah. Itu ya, bentuk kebiasaan hidup bersih kan. Orang seperti kalian ini kan bersih hidupnya kan, enggak sebaliknya. Kemudian menumbuhkan rasa malu. Tak elok keluar rumah tak pakai jilbab. Ada anak-anak TK ini, mak jilbab mana mama, malu dia. Ini luar biasa nih. Kalau kalian bisa buat kebiasaan seperti di sekolah, diikuti di ruangan yang lain sampai keluarganya itu keren ya. Berikutnya mengenalkan identitas sebagai anak muslim. Hikmahnya menjaga kehormatan, kan? Menjaga kehormatan. Orang yang nutup aurat berarti dia menjaga Kehormatan. Laki nggak boleh pakai celana pendek. Oke Pak, guru PAUD yang laki nggak boleh pakai celana pendek. Keluar kelas jogging ditengok oleh anak Anda, Bapak itu kok pakai celana pendek ya? Itu bahaya. Ya, ini yang sangat dipertimbangkan dan diperhatikan. Bapak Ibu, ini hal yang harus dihindari ketika anak berbusana Islam. Kalian gurunya dan orang tuanya tolong dihindari. Apa itu? Memaksa dan memberi tekanan. Hati-hati loh nak ya. Nanti kalau kau tak pakai jilbab, cubit ya, itu jangan. Ya. Atau nanti kalau kamu tak pakai jilbab nanti akan dicemplungkan ke neraka jahanam api yang sangat luar biasa, menakutkan. Hati-hati ya. Kemudian berikutnya tekanan, jangan tekan anak, tapi berikan edukasi yang lemah lembut, yang paham seperti yang tadi itu ya. Ya. Kemudian kedua, menakuti atau mengancam, ya kan? Ini lebih bahaya lagi. Jangan ditakut-takuti. Apalagi mengancam. Awas kuna ya. Wapus dari kakak ya. Wah ini ketahuan makanya nih. Kalau ada seperti itu, kalau ada ya seperti itu ya. Atau ada lebih sadar lagi. Kita lihat di video, tidak nurut emaknya langsung dipukuli, ya kan? Ini berbahaya, jangan ya. Berikutnya, membandingkan dan mempermalukan anak. Nauzubillah tuh. Kalau ada gurunya di TK, anak kalian di TK, kalau mempermalukan mereka di depan orang lain, itu sakitnya menusuk di hati, itu membekas sampai mungkin besoknya lagi tak mau sekolah. Nanti bilang sama Umi, adik nggak mau sekolah lagi. Kenapa? Ibu guru tuh kok lain. Takut adik. Kok takut? Iya, karena dipermalukan. Saya malu ditengok kawan-kawan. Itu hati-hati ya. Nanti kalian jangan mempermalukan anak-anak di depan
Orang lain kawannya. Ya Allah, hati-hati ya. Berikutnya, mengajarkan secara kaku dan tidak sesuai. Kaku, fleksibel aja. Hari ini pakai pakaian apa, besok pakaian apa, sesuka hati anak seperti apa. Kita bawa jalan-jalan, nanti ada tuh baju-baju mau mana, ya kan? Fleksibel gitu ya. Nah, itu. Ini tolong diperhatikan. Pertama tadi jangan memaksa, jangan menekan, menakut-nakuti, apalagi mengancam, kemudian membandingkan dan mempermalukan anak di depan kawannya. Kok bajunya kok lain ya? Ini lain, ini cantik, ini kok kamu seperti ini? Jelek kali, jilbabnya seperti ini, nggak nutup dada, tuh kan? Ya laki-laki seperti ini, wah jangan, itu bahaya ya. Kalau coba tingkat kalian saja dipermalukan dan dibandingkan dengan kaum lain, seperti apa? Sakit kan? Apalagi anak yang masih kecil tuh. Anda bandingkan mereka dengan yang lain, kemudian Anda permalukan di depan orang lain. Itu sakitnya luar biasa. Kemudian jangan mengajarkan secara kaku dan tidak sesuai. Paham ya? Berikutnya. Oke, kesimpulan ya. Kesimpulan yang kita bahas ada 4 poin secara spesifik yang saya Bapak ambil. Pertama, menutup aurat itu harus ditanamkan melalui kebiasaan sejak dini. Keteladanan orang tua dan guru merupakan faktor penentu tergantung kalian, tergantung orang tua, tergantung guru, tergantung pendidikan aurat harus disampaikan sesuai tahap perkembangan anak. Ya, kemudian berikutnya menutup aurat menjadi fondasi pembentukan karakter Islami sejak dini. Kapan dibentuk umat manusia itu? Sejak kalau sudah lanjut usia bisa dibentuk? Tidak. Seperti kata orang, mengajari orang tua seperti kita menulis di atas air. Nah, ketika orang masih kecil belia, kita ajarkan pengetahuan seperti ibaratnya membekas. Nah, kalau usia udah lanjut usia, kok nggak membekas lagi, sering lupa sebenarnya. Tapi kalau dari usia ini kita ajarkan, maka insya ke depan Indonesia ini khususnya ya menjadi negara yang sangat berbudi baik dan seterusnya. Saya kira itu saja. Nanti jangan lupa ya, ada tugas yang saya sampaikan tadi, nanti buat video apa kalian dalam buat jilbab model seperti apa. Tapi ingat harus sesuai dengan Islam. Nanti kita tunjukkan di depan nanti seperti apa. Saya kira demikian atas perhatiannya. Nanti insya Allah kalau sudah akan datang di ruangan yang sama. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.